Muka kau cari lain sudah bukti ya. Oke, silahkan yang sudah ke depan saya videokan untuk diambil posisi lagi nempel di lo. Silahkan yang sudah. Mungkin dari sebelah sana, silahkan. Yang sudah. Ya oke, dari Rehan. Ya pakai barisan itu aja dulu. Ya. Agak direndahkan sedikit, boleh variasi gitu. Ya. Oke, silakan. Nah, enggak apa-apa. Langsung pakai ini. Enggak ada, kayak koyak aja. Tapi kawan satu saja. Gunting itu ada. Oke, silakan. Barisan ini satu aja cukup, nggak usah banyak-banyak ya. Di atas, posisi atas biar kasih dulu. Tengah atau tengah boleh. Gitu, nggak apa. Silakan yang sudah. Jadi apa? Maju. Tinggal di. Bukan gitu caranya. Di belakang dia. Di belakang. Baru dilepas lemnya nanti. Dia bukan isolasi. Nah. Awal. Lepas lemnya dulu ke sana. Iya kayak gitu. Oke, kalian mau ngambil video juga boleh ya. Ya, tapi kawan jangan saya. Jadi saya harusnya masuk juga ya nanti ya. Pas ada itu. Siapa lagi yang belum? Silakan. Baik ya. Sudah hampir selesai. Silakan Niko. Ingat seperti kamu masih SD aja ya. Warna-warni. Sudah selesai semua? Sudah ya? Nah, baik itu kesepakatan kelas. Sekarang posisinya adalah kita menyepakati, yaitu kita tanda tangan. Bubuhkan tanda tanganmu di lembar yang kamu tulis itu. Silakan dari barisan ini. Tanda tangan. Itu yang lepas punya siapa tadi? Ya. Bawa pulpen masing-masing tanda tangan. Ya. Ya enggak apa-apa. Iing dulu tanda tangan. Kecil-kecil aja, enggak cukup tempatnya, kecil aja tanda tangan, enggak apa. Oke, silakan baris yang itu. Oke, gini Romi bentar. Saya minta video yang bagus, 3 orang tuh dulu. Yang perempuan dulu semua. Nanti Romi dengan Gina ya.
Nggak apa di situ aja, masuk. Silakan Yati, Gina yang agak besar. Nah, posisinya. Ya. Oke, Gina dan Romi, silakan. Siapa yang udah? Nanti ambilkan. Tolong Tiara, ambilkan. Nih, HP saya. Ambil dari sana, silakan. Buyung. Saya harus masuk kayaknya. Oke. Silakan yuk. Maju Ben. Agak dari jauh pun bisa. Tiara, agak dari belakang sana sedikit. Silakan. Nanti. Erika udah. Aldi. Silakan maju. Agak banyak sedikit maju, silakan dikit, baik. Geser-geser terus bisa, tidak apa mau berubah posisi Tiara. Nah, karena kawan-kawan di sana juga diambil boleh. Oke, Pak. Oke, lain. Ingat ya, punya yang masing-masing kan, ingat ya. Oke, ini nanti saya tinggalkan sebentar di sini. Besok kembalikan ya. Tapi jangan simpan di sini, kamu simpan aja di dinding itu nanti. Ya. Besok saya minta tapi kembalikan ke saya. Untuk saya bawa ke Sibau malah. Ini masih jauh perjalanan dia. Silakan. Ya. Kertas ini masih jauh perjalanannya. Saya harus bawa ke Sibau nanti. Ya. Bawa kereta. Ya, nanti ditambah kuliahnya. Silakan. Silakan. Dian, sudah. Sudah. Nanti harusnya saya persiapkan lagi kertas baru karena ini harusnya kita revisi. Ya. Pakai kalimat yang singkat tapi bisa dipahami semua. Seperti itu. Silakan. Niko udah Niko? Udah ya? Bentar, udah ya? Oke, udah semua? Oke, matikan aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kabar puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini memenuhi undangan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Singkau. Adapun pertemuan kali ini memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk membuat aksi nyata atau demonstrasi kontekstual namanya. Ya, jadi hari ini saya akan mendefinisikan judul materinya adalah budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu agar bisa tercipta di sekolah kita, tentunya salah satu langkah, ini ada salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah melalui penerapan disiplin. Kalau bahasa sekarang itu disiplin positif istilahnya seperti itu. Nah, mungkin kita mulai dari makna disiplin. Di sini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, ya. Jadi ini kita sama-sama baru belajar dan juga belajar berdapat materi ini. Jadi saya juga mempelajari apa yang terlintas di pikiran kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata-kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu kata disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, dan itu kan memang sering kita
lakukan sebagai guru misalnya. Ya. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Artinya disiplin dengan hukuman itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi jangan disamakan. Ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali hukuman pada zaman sekarang lah mungkin. Menurut materi ini, nah kita sama-sama mempelajari. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itulah disiplin. Jadi seperti itu. Jadi saya bacakan semua. Nah ini menarik untuk kita cermati menurut bab pendidikan kita. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat disiplin, kalau saya menyebutkan di bahasa Inggris ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin itu, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi maksudnya kalau kita tidak cakap mengatur diri kita, ya kita wajib meminta orang lain untuk membimbing. Seperti itulah murid. Murid kan kebanyakan belum cakap, mendisiplinkan dirinya sendiri. Berarti ya gurunya yang harus ikut andil. Begitu menurut bapak pendidikan kita. Ya, jadi seperti itu. Berhubung dengan kurikulum merdeka, jadi banyak pernyataan beliau yang dipakai sekarang ini. Ya. Walaupun terlepas pro kontra kurikulum merdeka itu ya seperti apa, jadi seperti itu. Kemudian adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu, yang bahasa Jawa, yang harus bahasa Jawa, ya paham mungkin ya, masih keturunan. Ya, tapi sudah ada bahasa Indonesia itu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah itulah sebenarnya makna merdeka menurut beliau, dan juga dipilih bahwa merdeka itu sebenarnya bukan hanya kita lepas dari penjajah, tapi setelah kita lepas harusnya kita hebat, ya mengembangkan diri kita sendiri. Nah, itulah yang harus kita terapkan ke murid kita. Gimana? Kalau ini kan murid kita sangat tergantung, ya dengan orang tuanya, dengan kawannya, dengan kitanya, sehingga apa kata kita itu bahasa lainnya apa ya? Mandiri ya. Nah, mandiri itu tidak terjadi. Tidak hanya semua murid kita, tapi sebagian besar. Baik, nah menurut modul kami ini yang kami jalani sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi maksudnya kalau mereka masih dibimbing kita, berarti itu kan dari ekstrinsik, dari luar. Mereka itu sadar hanya dari luar, tekanan kita saja sebagai guru. Nah, maksud pendidikan atau teori ini sebaiknya mereka itu sadar sendiri lah. Mungkin seperti yang di kelas 1 sampai 12 itu yang mereka sadar, memahami bahwa mereka sekolah untuk apa, mereka tidak sadar. Tapi kebanyakan murid kita kalau sudah di dunia besar itu mereka tidak menyadari datang ke sekolah hanya 3D ya. Nah itu dia sudah 3D. Dan seperti itu yang perlu kayaknya ekstra besar kita menyadarkan mereka ini prinsipnya dihidupkan. Jadi seperti itu. Nah, lalu gimana caranya biar kita bisa tadi pelan-pelan menumbuhkan motivasi mereka intrinsik? Menurut modul yang kami pelajari, 5 posisi kita sebagai guru itu ada di sini gambaran kita. Gambaran kita yang sering kita lakukan di sini ya. Nah, ada biasanya kita sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, kontrol, dan ada sebagai manajer. Jadi manajer bukan hanya kepala sekolah, maksudnya kita pun bisa bertindak sebagai manajer, guru biasa bisa. Terutama kalau terjadi
kasus. Kalau terjadi kasus dengan siswa bisa datang terlambat, apakah kita akan bertindak sebagai penghukum? Bisa saja, karena kita terbawa emosi. Kan kita lagi tengah asik-asik jelaskan, udah 30 menit datang terlambat, konsentrasi kita agak buyar, akhirnya kita emosi. Maka berarti itu saat itu kita akan mengalami posisi kita sebagai penghukum, kita marah-marah seperti itu. Baik, penjelasannya seperti ini, seperti kata saya. Kita sama-sama belajar kita. Nih, sudah dibuat oleh mereka. Kalau penghukum itu, ya, penghukum itu, Bapak Ibu ada di kelas, terjadi ada datang terlambat, ada tidak bawa buku, ada tidak bawa apa lagi lah, tugas, ada macam-macam kan. Nah, nih seperti itu kita. Kalau penghukum itu menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, memilih, itu berarti kita bertindak sebagai penghukum saat itu. Tapi kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita berceramah. Nah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi tidak pakai bahasa kasar, lembut saja. Ya, tapi nyakit juga sebenarnya. Nah, itu menurut teori-teori mereka ini. Lalu sebagai teman, sebagai teman ini katanya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Artinya masih membantu. Kalau itu pemahaman saya, biasanya masih membantu. Bisa kalau teman itu kan tidak marah. Ya, di sini memantau, menghitung dan mengukur. Lalu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu ini apa ini? Guru berkata, misalnya seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa? Hukum kamu apa? Ujian itu hukum lah gitu. Karena hukum itu bisa fisik, bisa verbal. Ya. Lalu kalau kita membuat rasa bersalah, kalimatnya salah satu contohnya itu, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Itu dia akan merasa bersalah. Jadi seperti itu. Ingat ini hanya teori ya Bapak Ibu. Yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama belajar. Menurut mereka sih kita harusnya jadi yang paling dulu ini manajer. Tapi kan tidak mudah begitu. Dan kami pun saat melakukan diskusi kemarin dengan ibu fasilitator di Gunung Kidul, beliau berada di Gunung Kidul di tahun lain, dan dia menyetujui tidak mudah. Tiba-tiba kita biasa sebagai penghukum lalu pindah jadi manajer, mungkin kita harus bertahap katanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi ini gambaran kita lah, istilahnya apa yang kita lakukan, apa namanya itu. Apalagi dengan kita sebanyak ini, pasti apakah harus jadi manajer terus? Tidak juga. Situasional harus kata kawan saya di kursi itu situasional. Artinya apa? Ya, tergantung situasi juga kita. Kalau emosi kita lagi juga tidak stabil kan, tidak mungkin kita bisa memposisikan kita sebagai manajer. Tapi kata-kata mereka sebenarnya jadi manajer. Nah, manajer itu seperti apa? Apa yang kita yakini kalimat-kalimatnya? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Ya. Kalau kamu meyakininya, maka kamu memperbaikinya. Saya tadi datang terlambat. Apakah kamu yakin datang terlambat ini bagus? Pasti dia jawab tidak, tidak Pak. Nah, jadi kita gimana cara kamu memperbaiki? Jadi kita dialog dengan dia. Dialog. Jadi tidak ada teriak, tidak ada hukuman push up keliling lapangan. Kalau saya kan paling dominan di tubuh, hukum saya itu, ya hormat di belakang. Kalau tidak itu saya akui, tapi itu tadi situasional. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ini sedikit-sedikit kita berubah. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan murid kita juga bisa berubah juga kan, kalau kita mau berubah, mereka juga berubah. Nah, seperti itu harapan. Ya. Nah, ini yang kata mereka apa ya, akibat-akibatnya lah tidak kelihatan ya. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu konsep dari hukuman. Ya.
tidak nyaman untuk anak atau murid untuk jangka waktu panjang. Artinya dia bisa dendam dengan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saya bukan menggurui, ini teori saja. Kalau kita mau praktekkan, silakan. Tidak dipraktekkan, tidak apa-apa. Inilah tugas kami, mendeterminasikan, menyampaikan. Korban mendapat keadilan. Artinya apa nih? Maksudnya gini, kalau orang berkelahi, siswa itu berkelahi, tinju, ya. Nah, kan ada dua berpihak. Ya. Yang tersakiti itu kalau kita pakai hukuman, yang tersakiti itu akan mendapatkan keadilan. Misal kita bilang bawa ke polisi, aja. Kalian selesaikan di polisi. Jadi seperti itu. Nah, tapi yang paling bagus adalah ini nih, restitusi. Nah, restitusi itu tadi lah posisi kita sebagai manajer. Kalau kita sudah menerapkan posisi kita sebagai manajer, berarti kita sudah menjalankan namanya restitusi. Di sini restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan. Artinya apa tadi? Kalau siswa membuat kesalahan, kita tidak menghukum, tidak sebagai teman, tidak sebagai apa, kita memberikan pilihan. Jadi datang terlambat. Katanya, mengapa kamu datang terlambat? Saya ini. Kamu tahu nggak konsekuensi kalau datang terlambat? Tahu, Pak. Saya pasti ketinggalan materi. Nah, gimana cara kamu mengejar materi? Saya akan belajar dengan teman saya, Pak. Jadi kita ajak suruh dialog seperti itu. Ya, kalau menurut teori ini, oke, Bapak hargai usahamu. Ini saja. Ya, entah benar entah enggak dia nanti melakukan, tapi Bapak Ibu jangan takut. Akhirnya kita tetap akan kembali kepada peraturan sekolah kita. Dan memang diharapkan kalau dia mengulangi terus seperti itu terus perlakuan kita. Misal sampai 4-5 kali dia datang terlambat, ya kita memang tidak bisa ke penghukum kalau menurut teori ini. Tetap harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, Pak sampai 4 kali 5 kali gimana sih? Kita tidak bisa khawatir. Artinya kita harus kembali ke peraturan global bahwa kemungkinan panggil orang tua diingatkan kalau kejadian seperti ini berarti tidak dilakukan, berarti menjalankan restitusi ini, menjalankan peran manajer, berarti siswa pasti naik kelas itu enggak. Bukan seperti itu. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah paham bahwa kalau menjalankan teori-teori ini berarti kita sudah tidak boleh marah, kan? Tidak boleh apa-apa lagi. Berarti siswa pasti naik. Tidak juga. Kita tetap ada peraturan tertinggi kita. Ya, seperti itu tetap bisa. Dia tidak naik, dia harus pindah sekolah seperti itu. Nah ini beberapa kalimat juga yang ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Kalau di hukuman itu pasti sifatnya akibatnya akan negatif, seperti ini, ya. Nih. Kalimatnya awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Itu masih mending. Kalau kita lebih keras dari itu kan, kalau tadi lebih keras dari itu lagi, ya. Sepertinya. Ya. Modelnya berarti paksaan, kalau itu katanya modelnya paksaan. Lalu apa tuh? Mendorong, menyalahkan diri. Siswa pasti akan merasa bersalah, ya, karena hukuman kita itu, ya. Dan seperti itu. Kalau di konsekuensi akibatnya netral deh, netral. Kita hanya mengatakan lakukan apa yang saya katakan. Jadi terus up, kodiam, ya, ya. Nah, yang paling bagus adalah di sini katanya. Betul, lagi katanya sih. Saya tidak bisa memaksa. Saya juga tanda tanya besar. Apakah saya mampu menjalankan ini? Belum tentu. Karakter saya lebih banyak di sini. Karakter saya itu banyak begitu, ya. Kalau jadi karakter susah ya Pak Teguh. Kita kan susah untuk mengubah. Jadi seperti itu. Walaupun saya akui 6 bulan ini satu metode belum menjatuhkan saya siswa. Belum saya pernah nyuruh mereka keliling basket lagi, terus belum pernah, tapi format di belakang udah berapa kali udah ada. Kan kalau menurut teori ini tidak boleh, karena tidak boleh. Tapi itu tadi kita jangan juga menjadi beban. Ini hanya saya nyampaikan seperti itu. Nanti kan kalau bapak ibu jadi guru penggerak dengan motivasi yang beragam seperti itu,
Ya, artinya sudah punya gambaran. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan nanti, karena ini banyak pertanyaan. Ini hanya salah satu tugas ya, tugasnya seperti ini. Tapi kalau di online itu, aduh luar biasa tugasnya. Agak pusing lah. Model kuliah lagi kita memikirkan pemecahan kasus itu seperti apa. Studi kasus itu. Ya, ada 6 bulan kami kuliah lagi sebenarnya. Ya, tapi tidak apa-apa, saya tidak menakuti. Maksudnya kan kita pernah kuliah, kemudian juga lebih parah daripada hanya 6 bulan. Kuliah kita 10 semester, padahal 10 semester. Mengapa kita 10 semester bisa goal hanya 6 bulan lagi? Nggak bisa. Apalagi yang 6 bulan ini bisa menjadikan keuntungan, ya kan? Bisa dapat tunjangan satu saat kan, atau tidak. Nah, jadi motivasi kita. Jadi seperti ini. Nah ini gambaran, namanya kalau di bahasa Inggris restitusi apa tuh? Treasure ya, treasure. Kalau di bahasa Inggris ini diadopsi dari buku bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Jadi cara kita menangani kasus itu melalui 3 tahapan ini sebenarnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua validasi masalah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi saya baru selesai mengambil video, saya minta 2 orang siswa buah WN itu tadi diwawancarai oleh saya, ambil video oleh Pak Robi, seakan-akan mereka punya kasus. Tidak buka dengan Hendro. Kalau Hendro tidak saya ajarkan, dan saya numpang lah karena bisa ambil baju. Jadi contohnya seperti ini. Hendro itu tadi tidak membawa, tidak mengerjakan tugas. Kalau saya yang benar, saya yang alami bukan marah biasanya, ya kan? Dan akhirnya katalah saya nulis skrip tadi, nulis skrip. Jadi apa tuh dialog saya dengan Hendro? Lembut, Hendro, apakah kamu mengetahui bahwa kamu tidak mengumpulkan tugas? Tahu Pak, katanya. Kapan tugas itu harus dikumpulkan? Hari ini Pak. Ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Katanya. Saya akan minta bimbingan kawan Pak agar bisa menyelesaikan tugas Bapak. Ya baik, saya hargai usahamu. Begitulah ya, video yang sudah direkam. Namun itu, yang tidak buta, kasusnya tadi saya ece apa tadi ya? Tidak membawa buku paket, buku pelajaran. Nah, itu kan nakal juga. Ngapain anak di kelas kita bengong kalau dia nak bawa buku pelajaran kan? Tapi juga sama. Tadi saya sudah bikin video tidak boleh menghukum. Videonya anak ini jalankan segitiga ini kan. Jadi saya tanya tadi, tidak buta, MKL, saya bilang, apakah kamu tahu pelajaran kita saat ini? Tahu Pak, pelajaran ekonomi. Ya, jadi kamu tidak membawa buku pelajaran. Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Tetap ke situ lagi. Kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Jadi murid itu disuruh mencari sendiri kalau menggunakan kayak ini. Saya pinjam ke perpustakaan Pak, tapi kan saya yang dapat konsep itu tadi. Saya minjam ke perpustakaan Pak, atau saya minjam ke kawan di kelas yang lain. Katanya, oke baik. Apakah besok, apakah pertemuan selanjutnya ada kendala untuk kamu membawa buku pelajaran yang sesuai? Tidak ada kendala Pak, saya bisa lakukan nanti. Baik, terima kasih Bapak hargai usahamu. Begitulah pokok sesuai teori ini. Maka tadi beratlah. Kalau posisi saya, posisi di sini mungkin yang bisa jalannya itu Abu Yus bisa. Ya, nanti itu saya ragu. Ya, orang lain tidak kenal lah, Ibu Ratna jangan ditanya lah. Pak Amin saya tidak tahu Pak. Kalau laki-laki Pak Wahyu mungkin bisa. Pak Iza kayaknya masih cocok di sini ya. Pak Iza, Pak itu ya. Dapat ke situ modalnya. Jadi memang kalau bisa memang tidak memungkinkan. Kalau bisa, bagus itu ya. Nah, kali ini yang perjuangan berat. Saya, Bu Ratna, Bu Yus mungkin juga biasa sama Bu Uti, ya. Saya tidak tahu yang mudah-mudahan di sini ini. Ya. Kalau linknya aman. Ya, Pak Firdi yang nanya Pak Firdi jarang. Jadi memang begitu ya Pak Teguh. Pak Teguh pernah cerita mau lempar putih katanya. Pak Teguh sekali pernah melempar putih ya. Dan itu ternyata tidak salah.
Udah bagus modal-modal mereka Bapak. Kita ya, kami yang tua lagi yang harus menurunkan tensi. Ya. Cuma kan ada pendapat kalau tidak ada yang seperti Bu Ratna, seperti Pak Wedi, bisa aja satu sekolah. Nah, ada yang berpendapat betul. Kalau semuanya kita ini menerapkan ini, tapi saya nggak tahu deh. Coba satu saat kalau kita bisa menerapkan ini, kan apakah ada hasil yang signifikan atau positif terhadap diri kita? Kita kan nggak tahu. Nah, nanti lah kita coba sama-sama. Maka saya mengajak kawan-kawan itu juga pendidikan ini, biar jadi tahu gimana sih nanti kalau kita memang menerapkan seperti apa. Oke, saya rasa sudah selesai Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa nggak akan jauh, tanya dulu, belum saya. Mau tanya dulu. Karena benar-benar hanya untuk membantu saya dalam mengerjakan video. Udah satu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Sasmita, rekan kerja dari Bapak Soekarni di SMA Negeri 1 Semitau. Bagi saya, dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Soekarni tentang budaya positif, itu sangat bagus sekali untuk diterapkan di lingkungan sekolah, terutama disiplin positif bagi peserta didik. Kita semua tentunya tahu bahwa mungkin masih banyak siswa yang menerapkan disiplin karena pengaruh faktor eksternal, bukan berangkat dari kesadaran internalnya. Di sini saya banyak belajar bagaimana cara memposisikan diri baik di kelas saat proses pembelajaran berlangsung maupun di luar kelas. Bagaimana seorang guru semestinya berinteraksi dengan siswa. Apakah hubungan kita dengan siswa sedang berjalan baik-baik saja? Apakah sosial kita dengan siswa berjalan dengan harmonis? Di sini saya menemukan banyak sekali inovasi-inovasi dan ide kreatif. Bagaimana menjadi guru yang menyenangkan? Apakah selama ini kita hanya sebagai guru penghukum atau guru pemantau, atau bahkan kita sudah menerapkan sebagaimana yang diharapkan, yaitu sebagai guru manajer? Lalu bagaimana kita sanggup menerapkan disiplin intrinsik bagi siswa, terutama bagi diri kita pribadi? Dengan adanya diseminasi ini diharapkan kita semua mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta, agar terbentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan apa yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang sejahtera untuk kita semua. Nama saya Beni Rusli, kelas 12 IPS 2, siswa SMA Negeri 1 Semitau. Dalam kegiatan TKNKS ini, kita dapat mengetahui apa itu disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati. Pendapat saya, kegiatan ini cukup baik untuk dilakukan bagi seluruh siswa, dan harapan saya, semoga kegiatan ini dapat diterapkan bagi seluruh siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Zulfita, kelas 12 IPS 2, siswa SMA Negeri 1 Semitau. Dalam kegiatan keyakinan kelas ini kita dapat mengetahui apa itu makna disiplin, tanggung jawab, serta saling menghormati. Pendapat saya untuk kegiatan ini cukup positif untuk dilaksanakan oleh siswa. Harapan saya ke depannya semoga kegiatan keyakinan kelas ini dapat diterapkan oleh semua siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.